Bentar ya. Cek 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 satu satu. Cek 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 satu satu. Oke. Ya, sambil nunggu temennya yang lain masuk. Gimana kabarnya? Masih sehat? Alhamdulillah sehat sensei. Sip sip. Udah makan siang? Belum, Sensei. Belum. Aduh kasihan amat. Sambil makan lah nggak apa-apa, silakan. Sebelum kuliah ini kalian kuliah apa? Nggak ada, Sensei. Nggak ada. Nah itu Aku, Sensei. siapin makanannya kalau gitu. TIK sensei. TIK, oh TIK tuh apa itu? Baru dengar saya. Itu teknologi Komputer. informasi. Oh. Proyek komputer sensei. Oke, iyalah. Belajar apa di TIK? Belajar cara pakai Excel sensei. Bisa sampai yang rumit-rumit juga. Kayak Kita rumusnya disuruh itu sih kayak apa udah seperti Joshiki gitu. Jadi nggak diajarin lagi. oh enggak yang kayak yang misalnya bikin apa namanya perhitungan, iya pakai rumus yang sama dengan apa gitu pakai. Iya nggak diajarin lagi sensei. Nggak diajarin lagi. Kita Terus belajar apa iya, dong? kemarin diajarin cara bikin itu apa chart gitu mungkin sensei. Nah itu kan udah bisa juga. Nah itu dia. Begitu deh. Pengennya yang rumit-rumit gitu ya, yang lebih advance gitu ya. Sebaiknya sih begitu sih sensei, tapi ya begitu. Oke. Ya, Excel tuh berguna banget ya. Maksudnya di pekerjaan apapun, kalau kalian bisa Excel itu udah satu skill yang apa namanya menjual banget ya. Soalnya banyak hal yang bisa dilakukan lewat Excel, mengolah data segala macam. Nah, kalau udah bisa itu di kerjaan manapun itu pasti kepake tuh. Sekarang sebenarnya bisa belajar Excel lewat YouTube juga sih. Saya juga kadang gitu. Ya. Oke. Jadi di masa pandemi ini kita juga udah ngalamin sendiri ya. Kalau nggak ada skill itu susah. Jadi apa namanya sama-sama mengembangkan diri. Oke, baik. Saya buka ya. Terima kasih atas waktunya hari ini. Terus untuk yang sekali lagi untuk yang tidak bisa ikut Zoom itu sama sekali nggak masalah. Nanti silakan lihat hasil rekamannya aja supaya bisa belajar, supaya bisa kuliah. Jadi sama aja. Jadi mau ikut Zoom atau enggak itu kalian bisa kuliah, bisa belajar. Kalau yang nggak bisa ikut Zoom ya lihat rekamannya aja, itu udah cukup ya. Terus kalau ada setelah lihat rekaman ada pertanyaan bisa tanya di grup. Jadi belajar itu sekarang bisa kapanpun dan dimanapun begitu ya, udah beneran begitu sepertinya sekarang. Terus minggu kemarin itu saya berikan sebuah sampel hasil terjemahan saya pribadi. Itu pekerjaan saya dulu tahun 2000 berapa ya, tahun kemarin kayaknya. Itu ada satu buku ya, jadi saya dapat pekerjaan menerjemahkan satu buku. Semuanya total 100 halaman kalau nggak salah. Terus saya harus selesaikan dalam sebulan kalau nggak salah. Jadi waktu itu pace-nya itu rata-rata satu hari itu saya harus menerjemahkan 10 halaman. Jadi kondisinya seperti itu. Terus itu juga saya baru pertama kali dapat terjemahan yang temanya seperti itu ya, pertanian. Jadi mau nggak mau saya harus research sendiri, mencari tahu apa itu pitmos itu apa, itu juga saya bingung sekali ya. Terus ada banyak jenis tanaman yang baru saya dengar ya, jadi mungkin kalian juga sama. Jadi kondisi saya waktu menerima pekerjaan itu mungkin kurang lebih pengetahuan mengenai temanya ya, isinya itu kurang lebih sama dengan kondisi kalian, sama ya. Jadi sama sekali nggak
ngerti masalah pertanian seperti itu. Setiap hari harus selesai menerjemahkan 10 halaman. Kadang bisa lebih, kadang kurang gitu. Jadi setiap hari itu nggak sama sih. Jadi kan sambil kerja juga. Jadi setelah ngajar saya di rumah nerjemahin gitu kadang sampai malam gitu. Seperti itu. Terus pada saat nerjemahinnya itu ya begitu. Jadi ketika saya sampaikan ke kalian kan sekarang kalian lagi belajar nerjemahin, yang mungkin yang udah pengalaman juga ada. Pada saat menerjemahkan itu ya awalnya susah memang. Nerjemahin dari mana dulu nih, apa dulu gitu. Tapi setelah mendapatkan pekerjaan itu lama-lama jadi tahu flow-nya gitu, jadi tahu harus dari mana, apa kalimat intinya, kalimat informasi tambahannya itu apa, jadi bisa segera menangkap. Hanya saja setiap jenis dokumen itu pasti beda-beda gaya penulisannya ya, sama kayak orang Indonesia lah, cara nulis, cara menggambarkan sesuatu kan pasti setiap orang beda. Itu juga muncul di pekerjaan terjemahan ya. Jadi saya juga pernah nerjemahin dokumen hukum, pernah nerjemahin manual pabrik, pernah terjemahin apalagi ya lumayan lah banyak. dari situ ya saya belajarnya nggak dapet teori seperti kalian waktu kuliah tuh, nggak ada teori mengenai nerjemahin itu harus kayak gimana gitu ya. Jadi otodidak. Dari situ cerminannya itu ya dalam cerminan dari hasil kerja saya selama ini berkaitan dengan terjemahan ya yang kalian rasakan di sini di mata kuliah Hongyaku Tsuyaku. Mungkin kalau teori itu saya nggak begitu bisa banyak berkomentar ya, bisa banyak ngobrol gitu. Tapi kalau misalnya mengenai prakteknya itu saya bisa banyak cerita. Terus waktu nerjemahin itu juga setelah itu ada pastinya ya ada proses penyuntingan ya. Jadi kadang keputusan-keputusan yang diambil itu kenapa terjemahannya jadi A, kenapa terjemahannya jadi B, itu kadang dihasilkan dari proses penyuntingan itu. Ada permintaan ya dari pihak kliennya, misalnya ini sebaiknya dirubah jadi apa gitu ya, seperti itu. Terus apalagi susahnya itu ya, susahnya paling yang saya rasakan itu adalah pertama yang kalian rasakan juga ya, pengetahuan mengenai istilah-istilah pertanian itu sama sekali nggak ada, saya sedikit ya. Jadi mau nggak mau harus research lewat website Jepang ya. Jadi modalnya modal dengkul, beneran modal dengkul. Jadi mau nggak mau harus belajar gitu dari awal gitu, sambil baca ya, sambil baca. Jadi kadang ya nggak bisa langsung nerjemahin, jadi saya baca dulu sampai 10 halaman ya, kira-kira oh gambarannya seperti itu, baru terjemahin. Terus apalagi ya, apa tadi ya yang mau saya sampaikan ya tadi ya, jadi kira-kira seperti itu gambaran pekerjaannya ya. Kalau kalian dikasih kerjaan gitu kira-kira selesainya kapan? Oh ya, satu lagi, rata-rata kalau bahasa Jepangnya 1 lembar itu biasanya jadinya terjemahan bahasa Indonesianya jadi 2 lembar biasanya jadi double, 2 kali lipat volume terjemahannya ya, biasanya seperti itu. Jadi kalau kalian lihat ada terjemahannya bahasa Jepangnya pendek tapi itu kok bahasa Indonesianya panjang banget. Nah kadang memang dalam bahasa Indonesia deskripsinya jadi lebih panjang ya, dan pada umumnya seperti itu ya, pakai alfabet juga kan ya, jadi mau nggak mau banyak karakternya gitu, seperti itu. Itu ada 100 halaman kira-kira. Nah kalian bayangkan kalau kalian mengerjakan itu kira-kira gimana. Silakan kesan dan pesannya. Saya udah lihat sih di Google Classroom ya, terima kasih banyak. Itu juga sudah saya nilai ya, saya nilai berdasarkan
eh, tingkat kesadaran masing-masing siswa yang saya lihat ya dari tulisannya gitu. Kalau ada yang nggak keberatan dengan nilainya, silakan hubungi saya aja ya, Japri. Silakan dari kalian. Kesan-kesannya. Ya, silakan. Nanti itu ada perbaikannya nggak Sensei? Hah? Ada perbaikannya nggak? Tugas yang ini. Mm-mm. Perbaikan apa tuh maksudnya? Apa gitu? Maksudnya Nggak ada. Nggak ada. Ini kan bukan nerjemahin kan? kesan dong. Ya, jadi cuman saya pengen tahu apa namanya sudut pandang kalian, nanyanya apa, terus berpikir apa tentang hasil pekerjaan saya begitu. Oke, yang koneksinya jelek nggak apa-apa, silakan diusahakan aja ya. Oke, silakan ada yang nanya kan kemarin itu di GCR yang kenapa di bagian awal itu pakainya kata penulis gitu ya, terus di bagian akhir di halaman keduanya itu pakai kami gitu ya. Sebenarnya di perbatasan antara halaman 1 dengan halaman 2, di situ tuh sebenarnya si penulisnya itu menuliskan mengenai bahwa dia bekerja sama dengan satu orang gitu. Jadi makanya di bagian selanjutnya di halaman 2 itu saya pakai kata kami gitu. Seperti itu. Terus ada juga yang nanya kenapa kok di teks aslinya pakai watashi tapi saya milihnya pakai penulis gitu ya. Ini juga pertimbangannya itu karena kalau dalam bahasa Indonesia, kalau dari sudut pandang saya dan klien saya itu mungkin lebih pas ya pakai kata penulis gitu. Jadi ini berdasarkan pertimbangan apa namanya antara saya dan klien begitu. Jadi bukan apa namanya murni bukan maksudnya yaitu keputusan saya, jadi berdasarkan permintaan juga gitu. Jadi lebih memilih menuliskannya jadi bukan saya ya tapi penulis, karena kalau saya itu jadi kecenderungannya bahasanya itu bahasa Indonesianya ya, jadi karena bukunya itu juga agak unik gitu ya. Dia menceritakan dari sudut pandang orang pertama, hanya saja di tengah-tengah itu kadang ada beda sudut pandang juga, alurnya itu macam-macam gitu. Jadi makanya dengan melihat secara keseluruhan akhirnya memutuskan untuk menggunakan kata penulis tadi. Kayak gitu sih. Silakan yang lain. Jadi saya udah baca semuanya, tapi ini juga apa namanya ada bagian yang nggak saya ingat juga. Ada juga dari siapa ya? Sebentar sambil saya lihat-lihat. Sensei, Ya, silakan. kita nggak bakal dikasih tugas nerjemahin kayak gitu kan Sensei? Mau? Boleh? Nggak mau. Kalau kalian punya kekhawatiran gitu ya? Iya. Ya Allah. Iya, saya juga Ngeri banget Sensei, ngeri itu. ngeri ya. Nah, Itu kayaknya nggak kelar sebulan Sensei. enggak. Iya, ya tapi ya kalau misalnya kalian mau jadi penerjemah itu nanti kedepannya bakal berurusan sama hal yang begitu. Jadi sebenarnya ini yang saya mau gitu loh. Kalian ngobrol aja apa adanya. Serem banget Sensei apa kayak gitu loh. Santai aja. Iya. Serem ya. Tapi ya serem itu semakin serem, endingnya tuh semakin happy gitu loh. Kadang ada sih Ya coba deh, ya kan? Coba bayangin 100 halaman jadi 2 kali kan? 200 salah Jangan puas soalnya kayak gitu nih ya. Enggak lah, enggak. lu aja dong. Kenapa saya memberikan
yang kemarin itu ya, minggu kemarin itu ya karena saya pengen tahu kalian mikirnya gimana gitu loh melihat yang kayak gitu. Itu yang kalau penerjemah itu ya berhubungan hal-hal yang dokumen-dokumen kayak gitu itu belum seberapa loh. Itu masih ramah loh. Masih ramah pembaca. Oh, masih ramah. Iya, Kanjinya Masya Allah. kanjinya Masya Allah. Kanjinya subhanallah ya. Saya lihat kemarin. Ya. Ya banyak yang nggak tahu kan. Jadi makanya ketika kalian menerjemahkan itu kadang misalnya kalau di kuliah secara umum gitu kalian pengennya yang ngerjain yang kalian minati gitu kan, misalnya apa kayak bikin sakubung yang dengan tema yang kalian minati misalnya. Tapi kalau di kehidupan nyata itu kadang ya kita nggak bisa melakukan sesuatu dengan yang kita minati aja, kadang disodori dengan pilihan-pilihan yang sulit diambil gitu loh. Gitu. Jadi ketika kalian dulu saya pertama kali menerjemahkan itu ditawari oleh mahasiswa, ada temen sih dibilang temen mahasiswa nawari saya, sensei bisa nggak nerjemahin ini, saya dapat kerjaan dari orang tua saya nih, barangkali ada sensei yang bisa ngerjain. Terus saya lihat itu dulu pertama kali saya menerjemahkan adalah dokumen untuk ini klaim kalau ada mobil rusak. Jadi kalau ada kerusakan di mobil, terus konsumennya klaim, nanti itu ditanganinya seperti apa. Nah itu manualnya gitu loh. Itu tentang mobil ya, dan itu sama sekali baru sekali untuk saya. Dan itu pilihan yang sulit gitu. Terima nggak nih gitu. Tapi saya dulu waktu nerima itu belum punya JLPTN 2, juga belum punya, masih N3 waktu itu, level 3 lah. Jadi dan pilihannya sulit untuk saya ini kerjain atau enggak ya gitu. Tapi pilihannya itu jadi, kalau dilihat dari kemampuan saya waktu itu, pilihannya sulit. Saya mau pilih kerjain, tapi kemampuan saya pikir terbatas gitu ya. Tapi pilihan itu waktu itu dipermudah dengan kondisi saya yang membutuhkan uang. Jadi mau nggak mau saya ambil gitu, ya udah dah ambil aja, iya saya bisa gitu, saya bilang begitu. Terus akhirnya ya saya belajarnya begitu, otodidak, research. Dulu internet juga masih lemot kan, jadi researchnya agak lama gitu, jadi butuh waktu banyak gitu ya. Tapi ya itu yang bisa kita lakukan. Nggak akan ada kalau kalian mikir oh nanti mungkin di diri saya akan ada waktunya saya menjadi siap gitu untuk menjadi seorang penerjemah. Nggak akan ada waktu seperti itu ya. Kita harus membuat sendiri waktu itu, kita harus membuat sendiri momen itu gitu loh ya. Jadi kalau kalian merasa dan nggak semua orang bisa nerjemahin ya, maksudnya gini, setinggi apapun kemampuan bahasa Jepang ya, kadang ada orang yang memang sulit untuk mereproduksi bahasa asing ke bahasa kita sendiri atau sebaliknya gitu loh. Kemampuan itu tuh bukan kemampuan yang berbanding lurus dengan kemampuan bahasa Jepang kita. Itu memang harus diasah gitu, bukan kemampuan yang muncul seiring dengan kemampuan bahasa Jepang kita. Jadi kalau misalnya JLPT kita punya JLPT N2, N1 itu lebih mempermudah kita menerjemahkan. Memang ada pengaruhnya, tapi nggak banyak. Tergantung orangnya juga, tergantung jam terbangnya gitu loh. Bukan masalah N2, N1-nya atau N3-nya, tapi jam terbangnya. Jadi kalau kalian nanti kalau sudah lulus punya kesempatan bisa mengerjakan penerjemahan ya, ambil aja kalau menurut saya. Mengambil resiko. Kalau saya tipenya mengambil resiko. Ada juga penerjemah yang nggak bisa ngambil resiko. Ada juga penerjemah yang maksud saya nggak bisa ngambil resiko itu, dia memilih dokumen yang dia kuasai gitu loh. Jadi kalau dia nggak kuasai temanya, dia nggak akan ambil kerjaan itu. Ada yang kayak gitu. Demikian juga interpreter sama. Nah kalau saya modalnya nekat, ya. Modalnya modal dengkul. Jadi kalau nggak belajar lewat situ, saya nggak akan bisa nerjemahin gitu, nggak bisa belajar dari lapangan gitu. Jadi itu pengalaman saya pribadi. Ya silakan yang mau berkomentar.
Ya, Eh, Ini di terjemahannya itu banyak terjemahin dari kalimat yang paling belakang ya. iya. Itu memang harus terjemahin dari belakang dulu atau Enggak, jadi konsep enggak harus gitu, tapi pada umumnya begitu. ya kayak misalkan contoh yang saya terjemahin Mm-mm. di sini kan apa ya, pada suatu hari di tahun itu, sedangkan itu kan kalimat terakhir gitu. Mm-mm. yang beliau berkata ingin mencoba cocok tanam dengan tanaman tersebut dan tanaman tersebut ternyata berberry, itu kan kalimat paling terakhir, sedangkan kalimat paling utamanya itu kan berkontribusi dalam usaha membangkitkan sebuah kegiatan. Mm-mm. Katanya Taruh itu di bagian mana tuh? itu yang paragraf pertama. Mm-mm. Taruh saya cari. Hmm. Mana ya? Di halaman berapa tuh? Yang terjemahan pertama, Pertama ya. iya. Jimoto no kyou no eigyo hiroin o shite ita shite. Hmm. この年のMm-mm. 長子町長として町の産業yang itu kan saya terjemahin kan dari di akhir kalimat ya. Mm-mm. Bentar dulu, saya cek dulu bentar. Pada suatu hari di tahun itu, oh iya ini nih, yang Ya merupakan awalnya saya baca teks Jepangnya, saya cocokin terjemahannya kok artinya beda sama yang saya pikirin gitu. Ternyata artinya tuh di kalimat paling terakhir itu emang harus gitu atau gimana? ya bahasa Jepangnya itu ya konotoshi nagaku chocho toshite machi no sangyo fukkou ni torikunde kita Sato Sojiro shi ga Nokyo Kumiai Chou ni shunin shita. Iya ya, terjemahannya. Pada suatu hari di tahun itu. Iya ya, kenapa ada pada suatu hari ya? Oh, ini. Ada bentar dulu. Ya itu saya ambil keputusan menggabungkan dua kalimat jadi satu itu karena pada saat nerjemahinnya kenapa ya waktu itu, jadi kalau satu-satu, bentar dulu ini kenapa ya saya begini. Ditugaskan, iya sebenarnya bisa juga sih dipisah. Jadi di tahun itu Bapak Sato Shojiro yang sudah lama menjadi wali kota yang banyak berkecimpung di pemberdayaan daerah, ditugaskan menjadi ketua perkumpulan serikat gitu ya, serikat petani. Pada suatu hari gitu ya harusnya ya, Iya. ketua Sojiro itu bilang ke saya gitu ya, iya itu ada waktu itu saya udah lupa juga sih kenapa saya memutuskan menggabungkan ya. Mungkin ini ya apa namanya supaya kompak aja kalimatnya gitu. Gitu. Iya, pada suatu hari di tahun itu. Ya, itu sih alasannya ya, yang saya ingat. Ya jadi saya bingung aja kok terbaiknya yang kalimat terakhir jadi pertama. Oke, ya. Jadi itu ada sebabnya karena saya ingin membuat dua kalimat ini jadi lebih simpel aja, lebih kompak gitu. Ya.
Seperti itu. Jadi ya seperti yang kalian lihat, jadi saya juga membuat keputusan-keputusan yang sebenarnya juga beresiko gitu loh. Jadi kayak sebenarnya dipertanyakan juga oleh kalian gitu ya. Jadi dan itu memang apa namanya ya? Termasuk resiko kita sebagai penerjemah. Ya, asal kalau ini kan saya pikir ya masih bisa di ini ya, maksudnya makna hal yang ingin disampaikan juga tersampaikan kalau menurut saya dengan ini juga gitu. Makanya saya satukan seperti itu. Ya, silakan yang lain barangkali berkomentar, bertanya. Ada lagi? Atau mau dapat tugas seperti itu? Silakan. Bahasa Jepang tuh ada ini tadi kayak modelan KBBI gitu, Kenapa? kamus besar kayak KBBI gitu loh. Oh, Jelasin kan. kamus Indonesia Jepang Indonesia ada namanya kamus Kenji Matsuura, itu dijual di Tokopedia kok. Kayak ada kayak yang ngejelasin maksud kata itu apa gitu. Kayak apa? Kan kalau KBBI satu kalimat ada penjelasan gitu kan. Iya ada. Tapi ini kalau KBBI kan Indonesia ya. Kayak kalau dari sudut pandang kita ya kamus Jepang gitu kan. Nah kalau kamus Jepang itu ya nggak diperjualbelikan di sini, hampir mungkin di Kinokuniya kali ya, saya juga nggak paham sih. Tapi kalau Jepang Indonesia ada kamus yang bagus namanya kamus Kenji Matsuura, warnanya hijau, jadi di Tokopedia juga ada, tapi mungkin itu kopian ya. Ya, itu dulu juga saya selalu pakai kamus itu waktu nerjemahin ya. Itu kamus yang paling bagus menurut saya. Jadi dulu juga saya pakai kamus buat nerjemahin, jadi bukan berarti. Tapi ya lama kelamaan jadi ketergantungan dengan kamus itu ya semakin lama semakin berkurang. Karena ya intensitas nerjemahin saya waktu beberapa tahun lalu ya itu intens banget, jadi sering dapat pekerjaan seperti itu. Ya, silakan yang lain. Sensei, Ya, bagian pertama kan Sensei pakai sudut pandang orang ketiga. ya, orang pertama. Itu kan sudut pandang penulis, jadi kita dibawa ke cerita itu. Nah itu kenapa ya Sensei? Alasannya kenapa ya? Ya, pakai kata penulis gitu ya. Iya. Ya, ini tadi sudah sedikit saya bicarakan. Ini pertama, kalau pakai kata saya ya, perkenalan pertama saya dengan Blueberry adalah 30 tahun yang lalu. Tepatnya saat itu saya bekerja sebagai petugas. Nah, jadi pertama ada unsur keunikan dari bukunya ini sendiri. Jadi bukunya ini semacam kayak catatan harian ya, kayak semacam catatan harian yang saya nggak tahu sih untuk buku tentang budidaya tanaman itu nggak umum gitu loh. Nah makanya berdasarkan keunikan buku ini, karakteristik bukunya, karakteristik penulisannya, terus berdasarkan diskusi dengan klien, dengan penyuntingnya ya, itu kami memutuskan untuk menggunakan kata penulis ini gitu. Jadi kalau penulis itu kan masih bisa secara, kalau di buku-buku budidaya tanaman di Indonesia mungkin masih bisa diterima gitu, dibanding dengan menggunakan kata saya gitu. Seperti itu. Terus di halaman kedua itu kan pakai kami ya. Nah di situ kenapa pakai kami? Karena di tengah-tengah antara halaman 1 dan 2 itu sebenarnya ada tulisan mengenai bahwa si penulis ini bekerja sama dengan orang lain
untuk mengembangkan budidaya blueberry ini gitu. Jadi dari situlah kata ganti orang itu saya ganti jadi kami begitu. Ya, kira-kira seperti itu. Ada lagi, silakan. Ya, jadi awalnya kalau kalian melihat ya terjemahannya, waduh kayaknya susah banget ya. Ini dimanapun posisi kalian sekarang, maksudnya entah sebagai pembelajar pemula atau yang udah punya N3, punya N2, N1, itu sama aja sih sebenarnya posisinya ya. Merupakan terjemahan itu merupakan informasi yang baru gitu loh. Hanya saja kalau yang punya N2, N1 kan punya kemudahan ya, memang secara dari sisi kebahasaan itu proses mengelola input yang masuk itu mungkin jauh lebih mudah. Tapi sebenarnya sama aja, apa yang dilakukan sama yang nggak punya N2 juga sebenarnya sama aja prosesnya. Yang jadi pertanyaan itu adalah mau atau enggak, itu aja. Mau bersusah payah atau enggak gitu sih. Kalau saya karena didorong kebutuhan ekonomi, kenapa saya memulai penerjemahan ya. Jadi mau nggak mau saya harus bekerja keras gitu. Dan saya selalu berusaha menerima gitu, kalau ada pekerjaan ya saya mau, jadi dari situlah saya belajar gitu. Ya gitu, sekarang jauh lebih mudah, ada Google Translator ya, jadi ada media yang bisa kalian gunakan untuk ngecek gitu ya, begitu ya. Iya, semakin susah itu ya nanti yang tadi saya bilang, happy endingnya tuh happy banget gitu. Ya. Tapi kalau Bisa ya. kenapa? Jadi bisa. Bisa dapat skill tambahan ya, itu kan dapat experience ya, pengalaman itu susah didapatnya gitu loh. Mau pinter kayak gimana tapi nggak ada pengalaman itu percuma kalau menurut saya ya. Jadi pengalaman itu besar banget sih pengaruhnya ya gitu. Silakan yang lain, barangkali ada yang mau berkomentar, bertanya. Sensei, Ya, silakan. waktu Sensei nerjemahin itu kira-kira Sensei ini nemu kesulitan yang paling susah gitu menurut Sensei itu apa? Terus kalau misalnya udah kayak gitu, cara ngatasinnya gimana ya Sensei? Oke, ya, terima kasih. Pertama kesulitannya adalah kosakata yang baru buat saya, kosakata di bidang pertanian gitu ya. Itu susah ya. Mau nggak mau saya harus cara nanganinnya, mengatasinya ya harus belajar lewat internet ya. Saya cari di Google itu apa sih, tapi dalam waktu itu saya nyarinya dalam bahasa Jepang. Kalau nyarinya dalam bahasa Inggris itu susah dapetnya, nemunya ya. Jadi mau nggak mau dengan kata kunci yang saya punya itu saya cari di Google, saya pelajari situs-situs yang berkaitan dengan hal tersebut. Dari situ saya dapat gambaran dan bisa mereproduksi kondisi itu ke dalam bahasa Indonesia, seperti itu sih. Terus kendalanya banyak. Banyak banget ya, 100 halaman harus selesai dengan tenggat waktu yang ya lumayan cepat ya. 1 bulan itu ya itu tadi targetnya, harus ada target. Jadi 1 hari itu harus 10 halaman. Kalau nggak 10 halaman itu berarti nanti ritme kerja saya ke depan jadi jelek gitu loh. Jadi mau nggak mau saya harus minta pengertian keluarga saya. Kalau saya udah lagi nerjemahin pokoknya jangan dipegang gitu, jangan dipegang, jangan disentuh. Begitulah. Kira-kira. Silakan yang lain. Ya.
Nah, tsukuri konasu ya. Kenapa saya menerjemahkannya jadi budidaya ya? Sebenarnya tsukuri konasu itu kan mampu mengembangkan kan. Tsukuri konasu itu mampu membuat gitu loh. Kondisi mampu membuat. Tapi kalau saya terjemahin jadi bisa menumbuhkan gitu kan. Bisa membuat. Kalau membuat kan nggak cocok pakai tanaman. Untuk tanaman kan ya. Zukuri bukan emang bisa ya menanam ya, zukuri pakai kanji. Menanam, pakai kata menanam gitu ya. Bisa menanam blueberry. Masalah isinya itu bukan sekedar menanam. Ada proses perawatan, ada proses maintain si tanaman itu. Jadi kadang waktu saya nerjemahin itu nggak bisa hanya cukup dengan bisa menanam pohon blueberry. Kalau bisa menanam kan siapapun bisa menanam, tancap aja di tanah gitu. Makanya saya memutuskan untuk menggunakan kata budidaya yang di dalamnya termasuk kegiatan menanam, memaintain si tanaman itu dan memanen gitu loh. Seperti itu sih dasar keputusannya. Jadi zukuri konas itu nggak berarti satu kata ya? Iya. Konas itu udah satu kata yang Jadi saya ngambil keputusan untuk itu juga karena membaca dalam bukunya, isi dari bukunya itu ada pengaruh dari situ juga gitu. Makanya kalau misalnya kita juga kan mikirin, saya waktu nerjemahin itu mikirin juga target saya kan orang Indonesia nih, kalau dengan bahasa seperti itu apakah bisa mencakup isi dari bukunya atau enggak gitu. Itu juga dipikirin sih. Jadi bukan hanya bahasanya aja yang kita pindahkan begitu. Kita juga harus memikirkan orang Indonesia yang membaca ini bisa paham atau enggak. Tapi walaupun saya udah mikir begitu, tetap aja kan ada yang muncul pertanyaan kan. Jadi memang untuk mendapatkan sesuatu yang ideal itu ya memang sulit gitu. Makanya saya nggak pernah memaksakan kalian untuk atau nggak pernah memberikan ini loh terjemahan yang bagus gitu loh. Karena memang sulit untuk mendapatkan itu. Gitu. Sehari-hari juga saya nggak menuntut kalian menghasilkan yang gimana, tapi membicarakan hasilnya. Kalau begini mungkin nanti akan ada resiko seperti apa gitu loh. Jadi ngobrolin itu makanya dari pengalaman saya pribadi muncullah keputusan-keputusan yang kalian bisa lihat di mata kuliah ini gitu. Ya. Ada lagi? Waktunya tinggal sedikit. Kalau tidak ada, oke. Jadi kenapa? satu lagi. Oh, silakan. Nah, jadi nanti di terjemahan ini kan banyak masukin improvisasi ya. Kenapa? Ya, sensei di terjemahan ini banyak masukin improvisasi Mm-mm, kalimat mm-mm, mm-mm. terjemahan ini. Kayak misalkan contohnya di sini di terjemahan ini dulu waktu kecil penulis memang pernah membantu usaha tadi keluarga. Mm-mm. Nah, kalimat yang tapi itu hanya sebatas membantu itu improvisasi itu. Tapi hanya sebatas membantu apa? Tapi hanya sebatas membantu. Jadi walaupun penulis bekerja sebagai penyuluh pertanian, itu improvisasi atau emang terjemahan yang saya Sebentar, saya lihat. dari Ya, yang itu ya. Oke. iya Eh, ingin tahu kenapa saya improvisasi. itu yang oke, di halaman yang ini ya. Atas ya cerita ya ipo Yang masih bang sorry. Ya, jadi di bahas kalimat bahasa asalnya juga memang ada kata-kata membantu gitu. Tetsu data kotowa ya.
Ya, terima kasih ya, mohon maaf terputus. Saya lanjutkan ya. Jadi tadi pertanyaannya mengenai yang improvisasi di bagian yang ada kata membantunya ya. Jadi waktu kecil penulis memang pernah membantu usaha tani keluarga ya. Ya, dan di di kalimat asalnya memang ada ada kalimat seperti itu. Kodomo no koro ni ie no ya nogyo o tetsudatta koto wa atta ga, ya dulu memang pernah membantu tapi mana sih tapi atta ga nogyo no puro o aite ni saibai shido suru ni wa chikara buzoku datta. Jadi sebenarnya dia udah pernah bantu-bantu ya, tapi untuk menemani atau petani profesional. ya membimbing para petani yang profesional itu ya nggak cukup dengan hanya pengalaman membantu saja gitu, intinya begitu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi ditambahin tapi itu hanya sebatas membantu karena terjemahan selanjutnya. Iya, betul seperti itu ya. Oke, terima kasih Fahri. Ada lagi yang lain, silakan ya. Oke, ada lagi yang penasaran barangkali apa gitu, mau tanya apa? Pokoknya serem gitu ya. Iya, terus Iya. pusing baca. Iya, tapi gini loh. Saya berharap, maksudnya dari hal ini, saya pengen kalian melihat bahwa untuk menerjemahkan itu bukan masalah kemampuan bahasa Jepang yang digambarkan dengan sertifikat JLPT itu nggak menentukan semuanya gitu loh, nggak menentukan. Saya berharap kalian bisa berpikir lebih luas dan mengerti bahwa kemampuan menerjemahkan itu bukan kemampuan yang ngikut gitu loh dengan kemampuan bahasa Jepang. Memang sih ada pengaruhnya ya, sedikit banyak memang ada. Kalau punya N2, N1 itu punya keuntungan tersendiri dalam memahami teks aslinya gitu, bahasa Jepangnya, teks asalnya. Tapi ini kan kita sedang mempelajari terjemahan ke bahasa Indonesia ya. Jadi bukan hanya kemampuan bahasa Jepang saja yang dibutuhkan, tapi kemampuan berekspresi dalam bahasa Indonesia juga banyak mempengaruhi hasil pekerjaan begitu ya. Jadi makanya setiap kali pekerjaan saya juga selalu memberikan feedback mengenai kayak pelafalan, cara penulisan titik koma ya. Jadi itu juga menentukan soalnya kalau menerjemahkan dari Jepang ke Indonesia. Itu saja. Ada lagi yang mau ditanyakan atau dikomentari? Tidak ada ya. Jadi semoga gambaran dari hasil terjemahan ini, jadi walaupun misalnya saya nih nerjemahin sudah punya JLPT N1, tapi tetap aja ada bagian-bagian dari pekerjaan saya yang bisa kalian pertanyakan gitu loh, kok begini sensei, kok begini gitu ya. Jadi mau gimana pun tetap pasti ada bagian yang dipertanyakan gitu loh, mau kalian selevel apapun gitu, levelnya di manapun gitu ya, pasti ada bagian itu gitu. Jadi nggak akan untuk mendapatkan sesuatu yang ideal itu dalam penerjemahan memang sulit, dan kita cuma bisa berusaha setelah itu dapat feedback begitu. Demikian juga saya nerjemahin terus dapat feedback dari penyunting saya gitu, dari klien gitu, seperti itu ya. Jadi
semoga kalian bisa belajar hal yang seperti itu. Terus untuk selanjutnya, untuk tugas sampai minggu depan itu seperti biasa ya, menerjemahkan audio yang seperti tema sebelumnya. Kalau tema sebelumnya itu kan Umi Karano Tayori ya. Nah, nanti kita bisa mendengarkan audio yang baru nih. Saya sudah siapkan. Jadi nanti prosedurnya sama, dengarkan audio dulu, catat ya. Setelah dicatat, silakan terjemahkan. Terus mohon diperhatikan tenggat waktunya ya. Di sini juga sudah banyak yang bisa bekerja dengan baik, hanya saja masih ada beberapa yang belum bisa menunjukkan kinerja yang cukup yang masih ada yang belum bisa mengikuti tenggat waktunya. Jadi saya berharap diperbaiki ya. Oke. Nanti tugas untuk sampai minggu depannya saya publish di GCR setelah ini. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya selesaikan? Buat UTS gimana kan? UTS ya, santai dulu lah, kerjain dulu yang ini. Isinya ya sama aja, nerjemahin kayak gitu. Nggak akan saya kasih yang kayak kemarin kok. Yang serem-serem enggak. Yang serem-serem cuman buat ditonton aja ya, serem-seremnya buat tontonan aja, yang enggak saya enggak minta kalian nyebur ke situ. Tapi kecuali kalau ada yang minat boleh. Saya sediakan menu khusus. Ya. Tapi kenapa saya minggu kemarin saya kasih tugas seperti itu, karena saya pengen kalian dapat gambaran yang realnya kayak gimana sih nerjemahin itu ya. Oke, itu juga sebenarnya baru sebagian kecil ya. Ini saya juga bukan penerjemah yang full time, yang banyak pengalaman, bukan. Jadi ada banyak hal yang saya juga nggak ngerti gitu loh tentang dunia penerjemahan ya. Kita sama-sama belajar. Oke, ada yang mau dikomentari atau ditanya dulu sebelum selesai? Sensei, Ya, kita absennya cuma yang di portal kan, yang di Google Form itu udah betul. Iya, di portal sekarang, di Google Form, yang di GCR nggak usah. Oh ya, makasih Sensei. Oke, sama-sama. Ada lagi? Tidak ada ya, baik. Kalau tidak ada, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas pekerjaan kalian, atas usaha kerja keras kalian. Saya senang sekali bisa ketemu sama kalian tiap minggu. Saya berharap bisa ngobrol sih sebenarnya ya, ngobrol banyak gitu tentang penerjemahan ya, walaupun susah ya, memang susah sih, tapi ya mau gimana lagi ya, kita harus belajar sedikit demi sedikit ya, nggak apa-apa ya. Jadi itu yang saya harapkan, bisa ngobrol ya, lain kali mungkin bisa ngobrol ya minggu depan. Baik, itu saja dari saya, terima kasih. Setelah ini akan saya umumkan lagi lewat WhatsApp group. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sekali sama ya, makasih banyak. Itu Hai, otsukare sama desu. Mata ashita. Otsukare. お疲れ様です。はい、お疲れ様です。お疲れ様でした。切りますね。はい。ほい。